Guys, selamat datang di channel YouTube aku, Zara Farasa Apriliani. Di sini aku akan membagikan video mengenai Big Data. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan akan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang dilakukan baik untuk tujuannya pribadi maupun bisnis. Biasanya, perusahaan akan memanfaatkan Big Data untuk melakukan data mining, yaitu mengekstrak data yang kompleks menjadi data yang lebih spesifik. Data mining ini termasuk mengubah data mentah menjadi informasi berguna yang dapat memecahkan permasalahan perusahaan. Itu karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data sering dikenal dengan istilah 5V. Yang pertama itu ada volume, yang kedua ada velocity, yang ketiga ada variety, yang keempat ada value, yang kelima ada veracity. Mari kita bahas secara menyeluruh apa itu volume. Volume ini biasanya disebut juga dengan jumlah data yang sangat besar. Volume besarnya data ini bisa secara menyeluruh atau berdasarkan platform yang spesifik saja. Misalnya data pengguna di Instagram, Twitter, atau yang lainnya. Dan kedua ada velocity. Velocity berarti kecepatan yang mengacu pada kecepatan data. Seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selain pengumpulan data yang harus cepat, kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh, terlebih lagi dalam proses pengiriman data. Jika Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan, maka data akan diterima atau digunakan secara langsung. Yang ketiga ada variety. Variety itu berarti beragamnya jenis data yang dimiliki oleh Big Data. Biasanya tipe data tradisional lebih terstruktur, akan tapi sering berkembangnya Big Data, banyak data baru dengan bentuk data yang unstruktur atau tidak terstruktur, dan semi struktur atau semi terstruktur. Yang keempat itu ada value. Value artinya nilai atau makna. Sebuah data dapat disebut memiliki sebuah nilai jika hasil dari pemrosesan data tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Biasanya karakter value ini diperlukan dalam bidang bisnis. Yang kelima ada veracity. Apa sih itu veracity? Veracity atau kebenaran data adalah tingkat akurasi informasi yang diberikan oleh sebuah dataset. Karakter Big Data yang satu ini tentu saja sangat mutlak dimiliki karena data yang terdapat di dalamnya tidak boleh keliru dan harus benar. Dengan tingkat kebenaran data yang benar, maka keputusan yang diambil dengan mengolah data tersebut akan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya aku akan membahas fungsi Big Data. Fungsi Big Data dibagi menjadi 3, yaitu Big Data dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem.
Pemanfaatan dari big data ini juga dapat meminimalisir adanya kegagalan. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan dan ditampilkan secara langsung. Yang kedua, big data dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Informasi yang kira-kiranya dibutuhkan akan disimpan ke dalam big data dan hasil dari analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk mengembangkan bisnis. Yang ketiga, big data dapat mengefisiensi waktu dan biaya dengan menggunakan big data, penyimpan data atau mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses pengiriman dan penerimaan data juga dapat menjadi lebih cepat. Manfaat big data untuk perkembangan bisnis. Apa aja sih manfaat big data untuk perkembangan bisnis? Yang pertama itu ada mudahnya mengembangkan produk. Maksudnya apa itu? Big data dapat membantu perusahaan mengembangkan produk lebih baik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini bermuara pada meningkatnya penjualan. Misalnya, konsumen perusahaan lebih menyukai produk yang berukuran besar karena lebih hemat. Dari sini, kamu bisa memproduksi lebih banyak produk tersebut dan juga memperbaiki kualitasnya. Sebaliknya, jika ada produk yang penjualannya sangat rendah, maka kamu bisa menganalisis penyebabnya dari data yang ada. Selanjutnya, kamu bisa memutuskan untuk stop produksi atau membuat terobosan yang lain. Yang kedua, itu ada meningkatnya UX untuk pengguna smartphone. Smartphone ini memungkinkan pengguna data secara real time dan memberikan informasi baru tentang pengguna. Kamu bisa memanfaatkan big data dari smartphone ini untuk meningkatkan user experience atau UX tampilan website atau aplikasimu. Jadi, misalnya si pengguna lebih menyukai e-commerce X daripada e-commerce Y, dari sini kamu bisa membandingkan segi UX ataupun UI kedua e-commerce tadi. Selanjutnya, kamu bisa mengadaptasi tampilan e-commerce tersebut. Yang ketiga, ada mendorongnya inovasi. Big data dapat membantu kamu berinovasi dengan mempelajari hubungan antara manusia, lembaga, dan entitas dan proses. Kemudian, menentukan cara baru untuk menggunakan pengetahuan baru tersebut. Dengan mempelajari data tersebut, kamu bisa membuat inovasi produk baru sesuai tren yang mudah menarik banyak konsumen. Misalnya, ternyata lebih banyak nih konsumen yang lebih suka membeli produk pengguna layanan kurir. Dari fenomena ini, kamu bisa membuat sistem drive-thru sehingga pembeli tidak perlu turun dari kendaraannya. Contoh penggunaan big data. Di sini ada beberapa contoh penggunaan big data. Yang pertama, yaitu penggunaan internet. Kita semua terhubung dengan internet setiap harinya. Kamu juga sering kan menggunakan Google untuk mencari informasi. Nah, data-data hasil pencarian kamu juga merupakan bagian dari big data yang disimpan oleh Google. Yang kedua, ada penggunaan smartphone. Sekarang, hampir semua orang sudah punya smartphone atau tablet. Smartphone, kamu sebenarnya memiliki jumlah yang sangat besar. Mereka menyimpan rekaman telepon dan SMS kamu. Selain itu, aplikasi-aplikasi di smartphone kamu juga tentunya mengumpulkan data untuk keperluan bisnis mereka. Misalnya, aplikasi GPS atau Google Maps atau Waze yang pastinya mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lokasi kamu. Yang ketiga, ada media sosial. Media sosial tentunya sudah menjadi bagian dari hidup manusia sehari-hari. Adapun yang kita posting atau unggah di media sosial sudah pasti masuk ke big data masing-masing platform. Yang keempat itu ada smart device. Smart device adalah ketika kita mengunjungi toko elektronik, kamu mungkin kan sering melihat kalau sekarang sudah banyak tuh peralatan rumah yang
dimulai dengan kata smart. Ada smart TV, smart fridge atau kulkas, bahkan smart car atau mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi. Konsep smart appliance sendiri adalah bahwa semua peralatan kamu di rumah ini terhubung satu sama lain dan kamu dapat mengaturnya dari satu alat. Misalnya smartphone kamu. Semua ini merupakan bagian dari teknologi terbaru atau Internet of Things. Nah, semua data dari smart device kamu sepertinya misalnya temperatur dan konsumsi daya di rumah, kamu juga akan dikumpulkan agar produsen bisa memperbaiki layanan dan menawarkan teknologi mutakhir untuk kamu. Ada juga nih tantangan-tantangan dalam menggunakan big data. Yaitu yang pertama, perlu diingat big data adalah informasi yang terkumpul dari jumlah yang besar. Meskipun sudah ada tools yang bisa membantu penyimpanan data-data ini, volume data tersebut meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya untuk ditampung, data-data ini juga pastinya perlu diolah. Jadi, sudah pasti tantangan utamanya adalah memerlukan SDM yang ahli di bidang pengolahan data. Tantangan yang kedua, banyaknya data yang diakses online oleh siapa saja dan di mana saja. Pastinya berpotensi adanya cybercrime. Oleh karena itu, pentingnya untuk menggunakan platform yang memiliki perlindungan keamanan yang baik. Yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah big data harus diperbarui secara berkala. Jika tidak, maka salah satu karakteristik big data tidak akan valid. Sayangnya, melakukan update data secara berkala ini memerlukan kecepatan dan ruang penampung data yang cukup besar. Sampai sini, sudah paham apa itu big data? Sekian video yang aku sampaikan mengenai big data, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!